kita hanya punya satu bumi gitu. Jadi ya merawat bumi untuk setidaknya untuk masa depan anak-anak kita lah. Sekecil apapun sumbangsih kita tentunya itu akan sangat berperan. Ya tempat kita sebagai ruang hidup yang layak, ruang hidup yang patut dan bermartabat. Jadi TPS 3R di Panggung-Harjo ini berdiri sejak tahun 2013, yang awalnya itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Panggung-Harjo, di mana kemudian pendiriannya itu sebenarnya diletakkan dalam 3 perspektif. Yang pertama terkait dengan perspektif sosial, gitu. Jadi karena memang Panggung-Harjo menjadi salah satu desa yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, yang kemudian menjadikan secara sosiologis karakteristik warga desa Panggung-Harjo itu sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan. Termasuk kemudian ketika berbicara permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh warga desa, itu ya sedikit banyak menggambarkan situasi masyarakat perkotaan. Salah satunya misalnya terkait dengan kemiskinan gitu ya. Kemiskinan di Panggung-Harjo ya karakteristiknya kayak kaum miskin kota. Jadi homeless, landless kayak gitu ya. Terus kemudian terkait dengan menurunnya daya dukung lingkungan, terkait dengan pengelolaan air, pengelolaan limbah, termasuk juga pengelolaan sampah. Sehingga waktu itu pendirian TPS 3R yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi oleh sebagian besar warga masyarakat desa Panggung-Harjo. Pendirian TPS 3R ini juga diletakkan dalam perspektif politik, di mana kemudian keberadaan dari unit jasa pengelolaan sampah ini membuka kemungkinan bagi pemerintah desa untuk membangun relasi baru antara warga desa dengan pemerintah desa di luar urusan-urusan administratif. Dengan adanya unit jasa pengelolaan lingkungan ini membuka kesempatan bagi pemerintah desa maupun warga desa untuk membuka relasi-relasi baru di luar urusan-urusan administratif. Gitu. Pendirian TPS 3R ini juga bisa diletakkan dalam perspektif ekonomi. Jadi mencoba untuk mendayagunakan potensi atau sumber daya ekonomi yang ada di sampah gitu. Sehingga itu menyebabkan kenapa pengelolaan di awal itu digunakan atau dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa. Karena dalam rangka untuk salah satunya memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di sampah itu. Secara sosial setidaknya ada sebagian besar persoalan warga desa Panggung-Harjo yang terselesaikan. Jadi kita sampaikan ketika persoalan sampah selesai, sebenarnya separuh dari persoalan masyarakat itu selesai. Dan artinya dengan adanya aktivitas pengelolaan sampah ini membuka kemungkinan terselesaikannya sebagian persoalan yang dihadapi oleh warga desa, di mana sebelumnya tidak pernah diurusi. Gitu ya. Dari sisi ekonomi juga jelas gitu. Jadi sebelum adanya ini kita tidak pernah bisa membayangkan ada puluhan tenaga kerja yang kemudian terlibat menjadikan aktivitas pengelolaan sampah menjadi bagian dari sumber penghidupan ekonomi dari keluarga dan lain sebagainya. Dari ini kita ngelola ada beberapa anak jalanan, ada 2 orang ODGJ dan lain sebagainya. Dan beberapa kelompok rentan lain, perempuan kepala keluarga, pemuda putus sekolah, kawan-kawan difabel dan lain sebagainya, yang kita tahu mereka relatif punya keterbatasan akses untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak. Nah, di sini mereka punya kesempatan untuk itu. Dan jadi yang ODGJ itu sudah hampir 8 tahun lah ikut kita. Kita tidak tahu orang mana. Ya kita buatin, pada akhirnya kan kemudian kita buatin KTP, termasuk mempersiapkan segala sesuatu kalau terjadi sesuatu. Kalau meninggal gimana? Siapa yang nanti ngurusin? Ya makamnya di mana? Itu kira-kira dampak ekonomi
dampak ekonomi yang kemudian tidak hanya berdampak pada pengelola, tetapi juga berdampak pada terbukanya kesempatan bagi sebagian warga yang relatif punya keterbatasan akses untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak untuk bisa memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di sampah. Gitu. Hari ini 30-an lah tenaga kerja kita ini. Hari ini 30-an yang mereka ya relatif kemudian punya kesempatan untuk memperoleh sumber penghidupan. Ini juga menjadi bagian dari eksperimentasi kebijakan. Jadi bagaimana kemudian desa itu mendesain sebuah tata kelola sampah yang hipotesis kita itu menjadi salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh Indonesia. Jadi persoalan sampah itu hari ini tidak hanya dihadapi oleh kota-kota besar, tapi kota kecil. Tidak hanya dihadapi oleh kota-kota di Jawa, tetapi di luar Jawa. Artinya ini terjadi secara masif di hampir seluruh wilayah Indonesia. Artinya ini dugaan kita ini ada persoalan dengan tata kelola, ada persoalan terkait dengan sistem pengelolaan sampah. Termasuk kemudian kalau kita kita ke Singapura gitu ya. Jadi banyak pihak kan kemudian ngomong ini masalah culture, ini masalah budaya, masyarakat yang susah dididik dan lain sebagainya, kesadarannya rendah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, saat kita ke Singapura, perilaku kita yang dikatakan buruk, macam-macam semacam itu seketika berubah, kan? Seketika berubah kan? Pun demikian, masyarakat Singapura itu, rakyat Singapura itu yang terkenal disiplin, tertib, dan diminta nyebrang sedikit ke Batam, dia juga langsung berubah. Yang awalnya tertib jadi tidak tertib, yang biasanya disiplin jadi tidak disiplin. Artinya ini bukan masalah culture, ini adalah masalah sistem. Jadi persoalan yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan persoalan sampah ini adalah terkait dengan persoalan tata kelola sampah di satu sisi. Dan kita tidak memungkirin bahwa di sisi yang lain terkait dengan kesadaran masyarakat, perilaku masyarakat itu menjadi satu persoalan yang lain juga. Sehingga situasi kedaruratan sampah ini mestinya didorong untuk setidaknya dua hal. Yang pertama adalah mendesain ulang tata kelola sampah. Yang kedua mendorong perubahan perilaku. Jadi dan dalam rangka untuk mendesain ulang tata kelola sampah ini selama 12 tahun mulai tahun 2013 sampai tahun 2024 akhir gitu ya. Jadi kita mengembangkan berbagai macam model bisnis dalam rangka tadi melakukan eksperimentasi kebijakan. Bagaimana kemudian sebenarnya desain tata kelola sampah seperti apa yang memungkinkan desa itu atau satu kawasan itu selesai seperti apa. Perilaku kita itu sebenarnya kan sangat sensitif dan insentif. Insentifnya berubah, perilakunya berubah, kan gitu. Nah, insentif dan disinsentif itu yang kemudian menjadi tools, gitu, alat kunci untuk mendorong perubahan perilaku. Jadi misalnya kita itu menetapkan sistem kebijakan tarif layanan yang proporsional. Jadi setiap sampah yang kita ambil ditimbang, kan gitu, sehingga keluarga atau komunitas yang menghasilkan sampah banyak, jadi harus membayar lebih, kan gitu. Nah, termasuk kemudian ketika satu keluarga menghasilkan sampah sedikit, tentunya dia hanya menanggung biaya yang sedikit. Terus kemudian yang disebut sampah itu adalah ketika campur. Jadi ketika sisa makanan campur dengan plastik, campur dengan kertas, campur dengan residu gitu ya, diapers dan lain sebagainya, dalam satu wadah itu namanya sampah. Tapi kalau terpilah, dia itu adalah komoditas. Dia adalah barang bahan baku yang kemudian bisa digunakan untuk menopang industri lainnya. Gitu. Sehingga kalau yang keluar rumah tangga itu berupa campuran, maka semuanya akan kita anggap sampah. Semuanya akan kita timbang, semuanya akan kita jadikan sebagai dasar penetapan retribusi. Aktivitas pemilahan inilah yang kemudian kita geser. Yang awalnya di hulu, di TPA baru dipilah, atau di TPS 3R baru dipilah, itu kita dorong sebisa mungkin aktivitas pemilahan ini berasal dari rumah tangga. Karena sebenarnya aktivitas pemilah, kenapa juga harus nunggu sampai TPS 3R baru dipilah?
Mending pas waktu di rumah itu dipilah, karena secara volume lebih sedikit tentunya lebih sederhana prosesnya. Terus ya sumber daya yang dibutuhkan juga jauh lebih minim gitu. Itu yang sedang kita terus upayakan gitu. Kita hanya punya satu bumi gitu. Jadi ya merawat bumi untuk setidaknya untuk masa depan anak-anak kita. Sekecil apapun sumbangsih kita tentunya itu akan sangat berperan untuk memberikan mewujudkan ya tempat kita sebagai ruang hidup yang layak, ruang hidup yang patut dan bermartabat bagi semua warga gitu. Dan saya kira sekecil apapun kontribusi itu akan sangat membantu gitu ya, memilah sampah sejak dari rumah, menempatkan sampah pada tempatnya. Ini tantangan utama hari ini saya kira terkait dengan sampah makanan gitu yang gila-gilaan, apalagi ada MBG dan lain sebagainya, itu akan sangat meningkatkan potensi sampah makanan. Dan di sisi lain kita buang-buang sampah makanan, di sisi yang lain ada sebagian warga yang tidak bisa makan dan lain sebagainya. Ini ya tentunya butuh kolaborasi bareng gitu.